tidak ke Masjid Agung An-Nur. Ayo kita ke sana. Sampai ke situ, kata jamaah Malaysia, ini baru semalam, baru 2 hari yang lalu. Kata jamaah Malaysia, Masya Allah, cantik masjid ini Pak Ustaz, macam di Madinah, ada payung-payung. Iya, gitu. Begitu udah dekat, rusak semua, gitu. Rasa muku aku tak kemana Pak. Kalau nak dibawa balik malu. Jadi masuk, kusuruhlah tamu tu duluan. Encik-encik, makcik-encik, duluan lah. Aku nak pergi ke toilet kejap. Daripada dia bertanya, ayo aku suruh dia jalan duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Pak Ahmad bisa aku menyampaikan langsung, ini heboh ini di media. Macam mana ni payung bisa tak selesai? Macam mana APBD masjid bisa begini? Kebetulan ada pula Pak Kajari. Pak Kajari, kamu jaringannya ke Jati. Tolonglah Pak tinjau-tinjau itu Pak. Selesai masalahnya. Betul? Betul pula kata jamaah lo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah orang di pesawat mendarat. Ladies and gentlemen, Pak Pilot, ladies and gentlemen, kepala buku di stempel semen. Kita akan mendarat for landing Sultan Syarif Qasim to second airport. Mendaratlah turun ke bawah, lalu tamu-tamu pun turun. Sesudah itu pertama yang mereka tengok setelah keluar dari airport Pekanbaru, yang ditengoknya sebelah kanan, Purna MT. Apa nih Ustaz? Ini adalah tempat kori-kori berkumpul, penghafal Quran, penulis kaligrafi, orang-orang mengaji berkumpul di sini. Kapan itu? Musabaqah tilawatul Quran tahun 1994. Sekarang jadi apa Pak Ustaz? Tempat konser band musik dangdut. Itu yang kusampaikan ke Paman. Paman, kalau Bapak jadi, tuliskan di sini, jadikan ini sekolah ilmu Al-Quran. Itu cuma omong aja, mana bisa Pak Ahmad? Pak Ahmad sudah membuat sekolah tinggi ilmu Al-Quran di Pasir Pangarayan. Alumninya mana? Alumninya itu tadi yang menerima Quran, perwakilan 3 orang. Ini hanya omong saja atau sudah ada barangnya? Dibisikkan Pak Ahmad, berapa sekarang santrinya? Yang satu menyebut 80, yang satu menyebut 90. Jadi kalau santri yang tamat dari sekolah tinggi ilmu Quran 100 orang, setiap santri ada santrinya 100 orang, 100 kali 100 berarti ada 10.000 penghafal Quran di Pasir Pangarayan. Allahu Akbar. Dulu apa kata orang waktu Pak Ahmad mau membuat masjid di Islamic Center? Hutan gota, cigak sama cingkuk yang akan sholat di situ. Tapi setelah terwujud Masjid Islamic Center, semua tamu-tamu datang. Dulu BM datang ke BA, dulu BM datang ke BK, orang Riau datang ke Medan, orang Riau datang ke Padang. Sekarang apa yang terjadi? BA datang ke Pasir Pangarayan, BK datang ke Pasir Pangarayan, lebih 1 juta orang datang. Bangkit ekonomi umat, laku semua salah lawa. Yang kucapkan ini betul apa tak betul? Naik orang ke atas menara. Makanya saya bawa anak saya bawa istri saya bawa ustazah untuk menengok Islamik. Kalian pergi ke Islamik. Istri, anak, ustazah pergi kalian menengok Islamic Center. Ustaz tak ikut. Aku tak sanggup menengok tempat aku dulu. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang ambung. Daripada aku menangis nanti, bagus kalian aja pergi. Pergilah mereka, dikirimnya foto ke saya. Masya Allah, lampu-lampunya. Dalam hatiku, mudah-mudahan yang tak minta bolikan lampu macam itu. Lampu-lampunya Masya Allah menengok semua. Saya kasih tahu, itu di depan mihrab, itu mihrab tempat imam, itu di sebelah kanan, itulah kamar aku dulu, disediakan oleh Pak Ahmad. Itu ada kamar. Bapak Ibu nanti kalau mau menengok yang belum pernah masuk ke dalam, masuk Islamik, sebelah kanan mihrab, ada kamar yang bagus, karpetnya tebal, AC-nya mantap, dindingnya hebat. Dulu. Tak tahu sekarang. Masuk situ. Mau nengok, itulah kamarku dulu. Dulu kalau ada tamu-tamu datang, pernah suatu hari, saya waktu itu masih tidur pagi. Datanglah tamu-tamu menengok, dijelaskan sama guide, tamu-tamu sekalian, ini adalah kamar Ustaz. Kebetulan ada satu yang menengok.
Taknya mata bukanya pintu tengok. Oh, ada supir ustaz. Padahal aku di situ. Emanglah kadang jemaah. Waktu itu belum viral lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kenangan saya dengan Islamic Center nih banyak. Maka saya berharap ke depan Islamic Center pakai Pasir Pengarayan ini bangkit lagi insya Allah. Minta bawalah keluarga saya naik ke atas menara. Bisa bang naik ke atas menara 99. Aku bilang tak bisa lagi. Sosak omong awak nanti naik ke atas. Kalau dulu Pak Ucok Parla yang pertama membawa saya naik ke atas. Apa kata Pak Ucok? Ustaz Somad, ayo kita naik ke atas. Apa hebatnya menara ini Pak Ucok? Ini menara Asmaul Husna 99 meter. Nanti Ustaz naik ke atas, sampai di atas nampak rumah Ustaz di Pekanbaru. Oh, mantap nih Pak Ucok. Naik saya ke atas, saya tengok mana bokah aja nih nampak. Menengoknya dengan mata hati. Sekarang keluarga datang tak bisa lagi dibawa. Mudah-mudahan ke depan saya berharap menjadi lebih baik insyaallah. Diberikan Allah Rokan Hulu pemimpin yang adil dan amanah. Sudah ditinggalkan warisan yang luar biasa. Dikumpulkan semua masjid se-Indonesia tahun 2015 nomor 1 se-Indonesia. Masjid Al-Akbar Surabaya kalah. Islamic Center Semarang yang punya payung macam Madinah kalah. Yang nomor 1 adalah Masjid Islamic Center Pasir. Bangga jadi orang Pasir, bangga jadi orang Rokan Hulu. Saya pergi ke Malaysia membawa jamaah. Sampai di Malaysia ditanya semua orang Malaysia, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Oh, Riau yang masjidnya cantik besar itu. Dalam hati saya, mana ada masjid besar cantik? Ditunjukkan yang Masjid Islamic Center. Masjid ini Ustaz. Iya betul. Ustaz dari sini. Saya memang dari situ gitu. Dalam hatiku aku selalu ke situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan, tapi yang dapat masjid ini cuma orang Rokan Hulu, cuma orang Pasir Pangarayan, orang Siak, Pusah dapat, orang Indragiri Hilir payah dapat, orang Indragiri Hulu payah dapat. Tapi kalau Pak Ahmad didudukkan di situ, 12 kabupaten kota akan mendapat kenikmatan macam ini semuanya insyaallah. Amin. Untuk apa Ustaz Somad ceritakan ini di Pasir Pangarayan? Ini kan kampung Pak Ahmad. Yang mendengar ini kan orang semuanya kenal keluarga Pak Ahmad. Memang aku bercakap di sini, tapi yang ku ceramahkan ini kan masuk YouTube. Akan ditonton orang dimanapun berada melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti di share-nya, dipotongnya, dimasukkannya ke TikTok, dimasukkannya ke Instagram. Memangnya Ustaz Somad punya TikTok? Ada yang followernya hampir 2 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ada rupanya Instagram Ustaz Somad. Instagram Ustaz Somad itu sekarang followernya sudah lebih 7 juta. Penduduk Riau 6,7 juta. Follower Instagram 7 juta. Follower YouTube 3 juta, 10 juta. Jadi atau sendiri lah maksudnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Tak ada apa-apa. Tapi kita ingin meninggalkan amal jariah dengan adanya Islamic Center. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Anak saya mau masuk Islamic Pak Ustaz. Bisa Ustaz kontak-kontakkan dia biar anak saya bisa ngapal Quran. Mohon maaf Bu, aku udah lama tak ke Pasir. Berapa rupanya daftar tunggunya? Yang mendaftar mau masuk ke sekolah tahfiz Islamic 300 orang. Allahu Akbar. Dulu apa kata orang? Kalau dibuka tahfiz Quran, anak siapa yang masuk? Anak siapa yang mendaftar? Daftar tunggunya ada 300 orang. Dibukakan sekolah tinggi. Apa kata orang? Untuk apa buka sekolah tinggi? Universitas Pasir Pangarayan sudah ada, sekolah tinggi sudah ada. Siapa yang mau kuliah di sana? Siapa yang mau belajar di sana? UIN sudah ada, IAIN sudah ada, STAI sudah ada. Mati nanti sekolah itu. Akhirnya apa yang terbukti sekarang? Alumni-alumninya keluar dan alumni punya rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Sikit banyak Abdul Somad dapat juga pahalanya sikit-sikit. Dari bunyi anehnya macam tak setuju.
Amalku tak banyak Pak, amalku tak banyak. Jabatan tak lama, bupati, gubernur, wali kota paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Betul. Orang kaya tak lama. Berapa banyak yang hari ini kaya, anaknya susah, bapaknya tuan tanah, anaknya tukang jual tanah, tapi ada amal yang mengalir. Jadi kalau ku bisikkan ke Pak Ahmad, bangun Islamik Pak, tolong rumah Quran Pak, buat sekolah tinggi Pak, tolong imam masjid Pak. Aku tidak ingin apa-apa. Aku tak akan jadi kepala kantor Kementerian Agama, aku tak PNS lagi. Aku tak akan jadi dewan juri musabaqah tilawatul Quran. Tak bisa aku duduk seminggu jadwalku penuh. Aku hanya ingin dapat amal jariah. Amal apa lagi? Ustaz kan ceramah ke sana kemari, amal jariah Ustaz kan udah banyak. Amalku sudah banyak memang, tapi pahalanya sudah tak ada lagi karena dihabiskan oleh viewer dan follower. Tinggal lagi mengharapkan doa khalifah mursyid-mursyidin. Ada mungkin ibu-ibu yang di sana. Nampaknya di sini aku yang paling hebat. Disediakan pentas, karpetnya sampai 2 lapis, di depan bunga-bunga luar biasa, dari mulai bunga hidup sampai bunga mati. Gambar dibuatkan besar-besar, di kamera, di syuting, pakai. Nanti kalau ada yang nyatakan enak ya Ustaz Somad itu ya, duduk dekat Pak Ahmad, pakai pentas, pakai karpet, pakai ambal, duduk di atas. Nanti habis acara naik ke atas. Naik sini, rasakan rasanya di sini. Apa rasanya? Aneh. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Dunia ini hanyalah pentas. Kalau sudah acara berakhir, semuanya akan turun ke bawah. Betul? Sekarang nampak di atas, Ustaz Somad di atas, tapi sampai acara berakhir selesai baca doa, semua akan turun dan pulang ke bawah. Dunia ini macam papan catur. Di situ ada raja, di situ ada kuda, di situ ada menteri. Tapi kalau sudah permainan skak, maka semua akan masuk ke kotak. Pion dan raja berada di tempat yang sama. Betul? Hari ini Bapak Kapolres berseragam, hari ini Ustaz Somad pakai baju ustaz. Tapi sampai masanya peci lepas, mikrofon lepas, seragam lepas. Yang kita pakai hanyalah kain. Apa pula kain batik? Kain kapan? Janganlah mau disanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus tak lagu tuh? Tapi kalau menyambut pejabat di masjid, jangan ibu nyanyikan. Datang bupati, gubernur, kepala daerah, masjid, disambut pakai nasyid. Janganlah mau. Tak cair APBD. Kalau nanti pejabat datang ke masjid surau musola, sesuaikanlah lagunya. Selamat datang wahai bupati, titi 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 titi. Nah, insya Allah cair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun Pak Ustadz, kami ini tak bupati, kami ini tak gubernur, kami ini tak caleg, kami ini tak pejabat, kami ini hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga lah yang paling hebat. Betul? Apa nih yang betul? Di sini ada dokter hewan, di sini ada anggota DPR RI, di sini ada TNI Polri, di sini ada pejabat, di sini ada Ustadz Somad, di sini ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, mursyidin. Semua laki-laki yang hebat ini lahir dari rahim perempuan. Ada yang lebih hebat daripada perempuan? Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Mengaku pula mereka. Perempuanlah yang paling hebat. Pak Ahmad dilahirkan oleh seorang perempuan hebat luar biasa. Gambarnya ada di atas sana. Saya terinspirasi membuat rumah oma gara-gara dibawa Pak Ahmad datang kemari. Ditunjukkannya gambar almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Dibawanya saya ziarah ke makam, berjalan kaki kami dari sini. Kepikir saya, begitu dia membahagiakan umat, maka aku pun ingin macam itu. Tapi tak pernah aku sebutkan, dan dia tak pernah menceramahi aku. Hai Abdul Somad, muliakan emakmu. Tak pernah.
Ternyata ada yang lebih mendalam daripada cakap, ada yang lebih sampai ke hati daripada ceramah. Berbuat. Bangunlah masjid, bangunlah masjid. Pak Ahmad tak ceramah, dia bangun masjid. Ustaz Somad belum selesai masjidnya lagi. Berbakti pada orang tua, Pak Ahmad tak ceramah, dia langsung buatkan. Pergi ziarah ke makamnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak hanya berkata-kata, tapi mereka beramal berbuat, sehingga ibu akan mendapatkan amal jariahnya nanti insyaallah. Perempuan yang paling beruntung bertuah di Rokan Hulu, almarhumah Hajah Siti Fatimah. Kenapa? Mengalir pahala orang yang sholat di Islamic Center ke makam beliau. Sekarang berdiri sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Alumninya punya tahfiz Quran. Setiap anak tahfiz punya murid sampai hari kiamat. Mengalir pahalanya. Ibu mau punya anak yang soleh? Kasih pendidikan yang baik. Dan bapak insya Allah anaknya soleh kalau dikasih makanan yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini panas-panas ini, kenapa Ustaz niku semangat luar biasa? Bisa jadi semangat, bisa juga saking kepanasannya. Ini rasa-rasa di padang mahsyar sekarang ya. Sejengkal dari ubun-ubun ini sekarang. Berkeringat-keringat, berpeluh-peluh, berpanas-panas kita di sini. Insya Allah bersejuk-sejuk kita di padang mahsyar nanti insya Allah. Kenapa begitu? Karena ada dapat naungan, dipanggil Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbi nabi jalali, ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa akan sirna. Tapi kalau kasih sayang karena Allah, la ilaha. Doakan saya berkasih sayang sama semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat kita akan dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat kita semua dapat syafaat. Dengan berselawat keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Dengan berselawat kita diberikan istiqamah, hidupnya memperjuangkan agama Allah. Apapun jabatannya, kekuasaannya, selagi tanda tangan masih laku, cakap masih didengar, pakai. Setuju? Hayya 'alas shalah. Saya waktu itu baru pulang, orang belum ada lagi kenal sama Ustaz Somad. Ceramah saya di Pekanbaru, tak ada orang kenal. Malah panitia itu bertanya, Ustadznya mana? Tiba-tiba saya ceramah di Islamic Center, 3.000 orang datang. Terkejut saya. Kita baru pulang, baru selesai kuliah, ceramah depan 3.000 orang. Selesai acara ceramah, semuanya berebut tanda tangan. Rupanya di absen Pak Ahmad. Oh, rebut cari tanda tangan. Dalam hati saya, apalah guna pengajian ramai kalau cuma di absen? Tak betul ini mengabsen. Kalau pengajian aja karena Allah, jangan di absen. Tak usah paksa-paksa pegawai. Selesai itu hari berganti musim berubah, saya pun ceramah di Islamic Center Siak. Sampai di Siak datang bapak-bapak. Ustaz, saya dulu ceramah. Ustaz selalu ikut pengajian Ustaz di Pasir Pangarayan. Saya dulu Pak Ustaz paling marah dengan Pak Ahmad tuh. Dipaksanya datang subuh, sholat sujud tilawah, dipaksanya sholat zuhur, sholat asar. Tapi sekarang saya berterima kasih sama dia Pak Ustaz. Awalnya saya terpaksa, lama-lama terbiasa. Sekarang saya tak bisa meninggalkan sholat berjamaah Pak Ustaz. Baru saya paham, berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi cinta dan sayang dengan sholat berjamaah. Pakai ujung jari tanda tangan dengan kekuasaan untuk sholat berjamaah. Allahu Akbar. Zakat, saya bolak-balik berceramah,
zakat potong atas, PNS pegawai potong atas. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, orang itu tak ada yang takut. Tapi ada bupati gubernur yang tak perlu ceramah, tak perlu takbir akbar, cukup dengan tanda tangan. Perda peraturan daerah, perbo peraturan bupati, zakat potong atas. Bisa atau tak bisa? Bisa. Sekarang saya tanya ibu yang punya anak-anak, bisa ibu jawab dengan jujur? Janji, mana yang lebih bagus dakwahnya, ustadz apa polisi? Oke, ustadz ya. Saya sholat di Masjid Undri, terlambat saya datang. Begitu sampai khotib sudah naik khutbah, saya pun masuk ke masjid. Anak-anak yang ada di samping ini ketawa semua. Tengok begini, ditengoknya pula saya. Tak ada takut satu pun. Selesai saya sholat tahiyat al-masjid, tak lama sudah itu masuk polisi. Tidak ustaz, tidak penceramah, tidak perlu khutbah, baru pakai seragam aja masuk dia ke masjid. Masuk, diam semua anak-anak. Dengan seragammu kau bisa menyuruh anak menjadi baik. Dengan bajumu kau bisa berdakwah tanpa harus perlu pakai suara menggelegar. Jadi anak ibu nanti akan ada yang jadi Kapolda, Kapolri, insyaallah, amin. Anak bapak akan ada yang jadi Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sesuai dengan tengok hobinya waktu masih kecil. Anakku nih Pak Ustaz, mandi sungai ke Batang Lubu, Angkatan Laut. Anakku nih Pak Ustaz, kemana-mana bawa martel aja Pak Ustaz. Dua kemungkinan, kalau serius jadi hakim konstitusi, kalau tak serius tukang. Tukang pun luar biasa, rumah masjid siap karena tukang, betul. Dapat juga amal jariah kalau dia sambil bertukang tuh Allah, 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 Allah. Rupanya tukang tuh bersuluk juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun maka akan jadikan kekuasaan tanda tangan. Maka saya senang sekali hari ini. Kenapa? Karena yang ada nih aktif-aktif semua. DPRD-nya aktif, DPR RI-nya aktif, Bapak Kajarinya aktif, Kapolresnya aktif. Pernah saya ceramah di salah satu masjid. Selagi ada jabatan, kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Selesai acara, datang bapak-bapak. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Apa yang bisa kami tolong Pak Ustaz? Dia tanya, bapak masih aktif? Baru pensiun Pak Ustaz. Kata saya, banyak-banyak baca Yasin aja Pak. Malaikat maut udah di simpang kumuh. Jabatan ini tidak lama, tapi hisabnya di akhirat akan lama. Tapi jangan gara-gara ceramah nih yang udah menyiapkan berkas tak jadi daftar ke KPU. Ini penting. Kalau hanya ceramah, jangan main judi, jangan narkoba, jangan isap ganja, jangan sabu-sabu. Itu tidak ada mengikat, tidak bisa membuat hukum. Kalau kalian mau membuat hukum, maka kalian duduk DPR RI, undang-undang, DPRD kabupaten provinsi untuk menjadikan dia sebagai perda, peraturan daerah. Ustaz Somad khutbah ceramah berapi-api, jangan main judi, jangan laga ayam, jangan main gaple. Selesai ceramah turun ke bawah, laga ayam orang itu, laga ayam. Tawarinnya pula Ustaz mau ikut. Tapi kalau saya punya pistol, kalau saya polisi, kalau saya tentara, kalau saya brimob, tak perlu ceramah, tak perlu pakai ayat, cukup dengan pistol. Laga ayam kan, laga. Kucubit ginjal kalian nanti. Jangan nanti pistol air, pistol besi itu sudah tak ada lagi, barulah dipakai. Ustaz Somad, apa yang bisa saya bantu? Bapak masih ada pistol besi? Tinggal pistol air lagi Pak Ustaz. Itu pun macet-macet. Ibu ini ketawa macam paham aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira yang ku sampaikan ini sampai tak pesannya? Sampai. Nanti Bapak Ibu kalau dapat rekamannya, share, kirimkan ke grup-grup. Walaupun ibu tidak ustazah, tak penceramah, insya Allah mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Tapi tonton dulu,
Ini banyak juga yang share. Kau udah pernah nge-share? Oh aku Pak Ustaz, aku share semua ceramah Ustaz. Ada yang kau dengar? Enggak. Saya ke Rokan Hulu ini bukan sebagai penceramah undangan. Saya ke Rokan Hulu ini adalah orang Rokan Hulu yang balik ke kampung halamannya. Setuju atau tidak? Kenapa Ustaz bilang ini kampung Ustaz? Di antara 12 kabupaten kota yang paling banyak jadwal adalah Rokan Hulu. Inilah paling banyak masuk. Di bawah Pak Ahmad masuk. Semua rumah surau suluk sudah masuk. Di tempat lain tak ada tempat itu, hanya ada di sini. Apa namanya? Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah masuk surga hanya Nabi Muhammad, saya sudah pernah sampai ke surga, Surau Gadiang. Nah, jadi Pak Kapolres sama Pak Kajari sudah sampai ke surga, Surau Gadiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Pasir Pangarayan, bersama kita di Rokan Hulu, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah wafiqni amalan salihah. Itu sebabnya kalau kita beristighfar banyak-banyak, ramai-ramai. Itu sebabnya kalau kita berselawat ramai-ramai. Kenapa gitu Pak Ustaz? Yang tak hafal tak ketahuan. Kau hafal apa yang dibaca Ustaz? Tidak. Kenapa kau gerakkan mulut? Itu namanya liksik. Jangan sampai tidak bersilaturahim. Kalau dia bersuluk, silaturahimnya seminggu 2 kali. Senin malam Selasa tuajuh, Kamis malam Jumat tuajuh, berjumpa dengan Tuan Guru, berjumpa dengan murid-murid tarekat Naqsabandiyah. Tapi kalau dia tak sholat berjamaah, tidak pula bersuluk, tidak ikut tarekat, tidak pula halal bihalal, maka insya Allah dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki. Bukan kata aku. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tadi Ustaz Somad mulai jam 10:15, sekarang sudah jam 11:15. Walaupun aku tak menengok jam, tapi aku tahu sudah 1 jam, terasa kakinya. Ini ceramah ini kalau ditambah lagi bukan menambah pahala, menambah dosa. Kenapa? Karena piring-piring sudah siap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Sahibul Hajat Pak Ahmad beserta Ibu Ajah Magdalisni beserta semua tamu undangan diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqamah zahir dan batin, ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa likafatil muslimina wal muslimat wa khususan ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah sayyul lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, khalifah kami, mursyid-mursyidin kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis halal bihalal ini ya Allah, wa khususun ala sahibi hadal bait, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat. Barik lahu fi rizqihi, berkahi pada rezekinya. Barik lahu fi ahli, berikan berkah pada keluarganya. Baligh maqasidahu, sampaikan segala niat baiknya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Jadikan Pasir Pangarayan melimpah rezeki, melimpah ruah, bisa kami berwakaf, berinfak, bersedekah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, anggota legislatif kami, DPRD, DPR RI, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, berikan kekuatan istiqomah dalam iman dan Islam. Jadikan jabatan mereka sebagai nilai amal soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah salat kami, ruku' kami, sujud kami, puasa kami, sedekah kami.
wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami saat sakaratul maut, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir kalimat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Saya tutup dengan pantun terakhir, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiah pada kita semua. Selanjutnya kami mohon untuk bapak-bapak yang